Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti sidang akhir ini. Tak lupa pula salawat beserta salam ke Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih saya kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Insinyur Izia MSc dan Ibu Erna Mutia STMT. Tak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada pimpinan sidang Bapak Insinyur Mirza MT, dan tak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para dosen penguji, yaitu Bapak Irfandi STMT, Ibu Era Nopera Rauzi STM Arg, dan Bapak Riza Aulia Putra STMT yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat terjalannya sidang akhir ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dan saran dari dosen-dosen penguji dari sidang sebelumnya. Sebelumnya, saya akan berterima kasih kepada para dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saran yang sangat membangun. Yang pertama, dari bidang arsitektur dari Bapak Irfandi STMT. Mengapa ukuran suite room berbeda dengan hasil rancangan? Untuk ukuran suite room pada hotel telah disesuaikan dengan program ruang, yaitu suite room dengan ukuran 12 x 8 meter dengan jumlah 98 meter persegi dengan jumlah kamar 4 kamar. Untuk deluxe room dan standard room juga telah disesuaikan dengan program ruang, yaitu untuk deluxe room dengan ukuran 8 x 6 meter dengan luasan 48 meter persegi dengan jumlah kamar 24 kamar, dan standard room dengan ukuran 3 x 6 meter dengan jumlah 18 meter persegi dengan jumlah kamar 108 kamar yang dapat lihat pada gambar. Selanjutnya, perhatikan peletakan kolom di dalam kamar agar tidak mengganggu peletakan furnitur. Untuk peletakan kolom di dalam kamar suite room telah diatur kembali dan disesuaikan dengan organisasi ruang dan peletakan furnitur yang dapat dilihat pada before dan after. Selanjutnya, perhatikan kembali peletakan suite room pada lantai 6, view-nya yang kurang menarik dan bukaannya yang kecil. Untuk peletakan suite room telah disesuaikan dengan view pada kamar, yaitu terletak di sudut-sudut bangunan pada lantai 6 dengan view yang lebih baik yang dapat dilihat pada before pada tanda warna kuning dan after pada tanda warna merah, yang mana dapat dilihat view rancangan sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya, yaitu menuju ke luar-luar bangunan yang lebih luas pandangannya. Selanjutnya, pertimbangkan peletakan parkiran basement dengan sisi yang berbeda untuk pengunjung mal dan hotel, untuk memudahkan akses menuju ke dalam bangunan. Untuk peletakan parkiran basement untuk mal dan hotel telah disesuaikan dengan akses pengguna, dengan parkiran mal yang terletak pada sisi selatan dan parkiran hotel pada sisi utara, sehingga pengguna mal tidak dapat mengakses lift menuju hotel, begitu pula sebaliknya, yang dapat dilihat pada after. Untuk parkiran hotel pada tanda warna kuning, ini hanya dapat diakses oleh pengguna hotel, sedangkan untuk pengguna mal hanya dapat mengakses lift yang ada di sebelah kanan ini. Selanjutnya, perlunya penambahan ruang di belakang resepsionis seperti ruang administrasi staf. Pada sisi belakang resepsionis telah diletakkan sebuah ruang berupa staff room untuk memenuhi kebutuhan para staf hotel yang dapat dilihat dari before dan after rancangan. Selanjutnya, apakah pengunjung mal dapat mengakses lift hotel? Pengunjung mal tidak dapat mengakses lift hotel, begitu pula sebaliknya.
Pada lift hotel diterapkan access card yang hanya dapat diakses oleh pengguna hotel, sehingga pada lift hotel juga dibatasi dengan dinding-dinding pembatas untuk mengatur fokus pengguna mall agar tidak mengakses lift hotel. Jadi access card ini berfungsi sebagai kartu pembuka atau kunci untuk memasuki area pengelola dan lift pada hotel, yang mana kartu ini hanya dapat dimiliki oleh penghuni hotel. Yang dapat dilihat pada after, yaitu telah adanya dinding-dinding pembatas untuk mengatur fokus pengguna mall agar tidak menuju ke dalam lift hotel. Selanjutnya, pertanyaan dan saran dari bidang utilitas, yaitu Ibu Era Nopera Raudi, STM Art. Bagaimana distribusi air bersih diimplementasikan pada rancangan? Untuk sistem yang diterapkan pada bangunan ini yaitu menggunakan sistem tangki atap dan ground tank dengan sumber air yang berasal dari jaringan PDAM, air daur ulang, dan sumur. Untuk skema distribusinya, dari PDAM menuju meteran, dari sumur menuju dipompa, lalu ke ground tank, dipompa menuju tangki atas untuk penyimpanan, lalu didistribusikan ke sprinkle atau hidran, ruang terbuka hijau, kolam renang, dan ruang dalam. Selanjutnya, bagaimana distribusi air bersih diimplementasikan pada rancangan? Untuk implementasiannya pada rancangan dapat dilihat pada gambar untuk sirkulasi menuju biotank dan panel ground tanknya. Panel ground tank untuk instalasi air bersih, sedangkan biotank untuk instalasi dari air kotor dan kotoran. Selanjutnya, di mana saja letak bak kontrol? Bak kontrol yaitu berupa bak berlubang yang menerima air kotor dari saluran buangan air kotor dan meneruskannya ke saluran umum atau riol kota. Fungsi bak kontrol ini adalah agar ketika terjadinya endapan kotoran dapat dikontrol dan dibersihkan dengan mudah. Semakin banyak belokan, kemungkinan mampet semakin besar. Endapan semakin lama semakin banyak dan berpotensi mengganggu jalannya aliran air. Selain itu, terdapat turbulensi, yaitu keadaan ketika sebagian air yang mengalir berbalik arah setelah terjadi benturan pada belokan pipa. Meskipun belokan tidak tajam, turbulensi dapat mengurangi daya sorong aliran air, sehingga dapat dilihat pada rancangan telah diletakkan bak kontrol pada sudut-sudut yang terdapat pipa air, yang mana pada instalasi jalur kuning yaitu merupakan instalasi saluran dari air kotor ataupun air bekas dari hujan, yang mana akan disalurkan kembali menuju ke grey water tank untuk didaur ulang dan akan didistribusikan kembali ke dalam bangunan maupun ke open space pada bangunan rancangan ini. Selanjutnya, apakah terdapat water recycle pada rancangan? Seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bangunan ini terdapat water recycle, yaitu dengan penggunaan grey water recycling system. Untuk sistem yang diterapkan pada bangunan ini yaitu menggunakan grey water recycling system dengan grey water tank dari flow tender, yang mana untuk skema distribusi air bekas dan air hujannya yaitu dari air hujan ataupun bath, showers, laundry, lavatory sink menuju ke shaft, lalu menuju grey water tank, lalu difilter dan dipompa, lalu didistribusikan ke toilet flush, cleaning, landscape irrigation, sprinkle maupun hidran. Selanjutnya, berikut distribusi air bekas dan air hujan dari water recycle tadi dari flow tender. Selanjutnya, perhatikan kebutuhan air untuk kebutuhan ruang agar dibersihkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk air bersih, dengan total pengguna pada rancangan bangunan ini yaitu 5.800 pengguna, sehingga dengan kebutuhan air bersih 10 liter per orang per hari, sehingga kebutuhannya menjadi jumlah pengguna dikali dengan kebutuhan air masing per orang, yaitu 10 liter.
Jadi 5.800 dikali 10 liter, yaitu 58 meter kubik. Selanjutnya, untuk roof water tank dengan kapasitas yang dibutuhkan pada bangunan mall dengan asumsi 5.500 orang, yaitu 5.500 dikali 10 liter menjadi 55 meter kubik dengan dimensi roof water tank 5 kali 5 kali 7 meter. Untuk bangunan hotel dengan asumsi 300 orang, yaitu 300 dikali dengan 10 liter sehingga menjadi 3 meter kubik dengan dimensi roof water tank 1 kali 3 kali 3 meter. Selanjutnya untuk ground water tank dengan jenis pemakaian kebutuhan pengguna membutuhkan 53 meter kubik. Untuk hidran bangunan membutuhkan 496 meter kubik. Untuk sprinkle dengan kebutuhan 6.119,2 meter kubik dan hidran pada halaman 864 meter kubik. Sehingga total untuk groundwater tank dengan kebutuhan 7.532,2 meter kubik. Selanjutnya, untuk air kotor, sistem pengolahan air kotor menggunakan septic tank ramah lingkungan atau bioseptic tank, di mana bioseptic tank tidak memerlukan penyedotan dan air yang dihasilkan dapat langsung dialirkan ke saluran umum. Selanjutnya, untuk sistem sprinkle, untuk bangunan umum biasanya menggunakan kepala sprinkle yang berwarna jingga dengan 57 derajat Celcius. Untuk bangunan dengan tingkat kebakaran sedang, jarak antar sprinkle adalah 4 meter. Pada rancangan ini diterapkan sprinkle dengan jarak 4 meter. Namun ada juga beberapa dengan jarak lebih dari kurang dari 4 meter karena disesuaikan dengan ruang-ruang pada bangunan. Namun juga tetap memenuhi syarat dari jarak antar sprinkle. Lalu satu kepala sprinkle mampu memancarkan air selama 30 menit dengan kapasitas 80 liter per menit. Jadi debit air yang dibutuhkan untuk satu sprinkle selama 30 menit yaitu 80 liter dikali dengan 30 menit sehingga menghasilkan 2,4 meter kubik. Selanjutnya untuk sprinkle pada tiap-tiap lantai bangunan dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya sistem hidran. Hidran dalam bangunan dengan radius 30 meter yaitu dengan kapasitas 400 liter per menit. Tahan hingga 30 menit. Maka satu hidran box membutuhkan debit air sebesar 400 liter dikali 30 menit yaitu 12 meter kubik. Hidran halaman dengan radius 30 meter dengan kapasitas 2.400 liter per menit, tahan hingga 45 menit, maka satu hidran box pada hidran halaman membutuhkan debit air sebesar 2.400 liter dikali 45 menit. Yaitu 108 meter kubik. Untuk hidran halaman sebanyak 7 unit, jadi debit air yang dibutuhkan untuk keseluruhan dari hidran halaman sebanyak 8 dikali 108 meter kubik, yaitu 864 meter kubik. Selanjutnya, pointing, peletakan, dan distribusi air pada layout. Dapat dilihat pada rancangan telah diletakkan pointing distribusi air bekas, air kotor, dan kotoran. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menerapkan travelator atau moving wall pada supermarket untuk memudahkan aktivitas pengguna. Jadi pada supermarket telah diterapkan travelator atau moving wall. Travelator ini sendiri merupakan sistem transportasi vertikal di dalam bangunan gedung untuk memindahkan orang atau barang dari satu lantai ke lantai yang berikutnya. Jadi untuk eskalator ini diprioritaskan untuk transportasi orang dengan bawaan yang dijinjing, sedangkan untuk travelator pada supermarket untuk transportasi orang dengan barang yang di dalam troli. Selanjutnya pertimbangkan untuk menerapkan travelator atau moving wall pada supermarket untuk memudahkan aktivitas pengguna. Yang dapat dilihat pada rancangan dapat dilihat pada before dan after, di mana pada pertanda warna kuning masih terdapat eskalator, lalu pada after telah diganti dengan travelator. Selanjutnya, pertimbangkan untuk memisahkan peletakan akses sentral pada mall dan hotel.
Pada rancangan telah dipisahkan peletakan AC sentral sehingga jika suatu aliran AC pada mall dan hotel telah dipisahkan sehingga meminimalisir untuk terjadinya kematian yang mana telah dibagi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing ruangnya. Selanjutnya, pertimbangkan untuk memisahkan konsep green pada mall dan hotel. Untuk konsep koridor yang dilengkapi dengan tanaman diterapkan pada lantai 5 dan 6 hotel, sedangkan pada mall diterapkan konsep vertical garden yang diterapkannya dengan penggunaan material GRC yang dilengkapi dengan LED screen pada beberapa sisi bangunan pada lantai 2 dan lantai 3. Selanjutnya, pertanyaan dan saran dari bidang struktur, Bapak Riza Aulia Putra, STMT. Selanjutnya, argumentasi terkait pemilihan jenis struktur pondasi bore pile. Jadi, pertimbangan utama pemilihan pondasi bore pile ini dikarenakan topografi site yang berupa rawa. Bore pile ini merupakan jenis pondasi dalam yang berbentuk tabung atau silinder dengan panjang yang dapat divariasikan 10 hingga 20 meter sampai tanah keras dengan diameter antara 20 cm hingga 60 cm. Faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan jenis pondasi ini adalah biaya dan keandalannya. Untuk pondasi tiang bor ini mempunyai karakteristik khusus karena cara pelaksanaannya dapat mengakibatkan perbedaan perilakunya di bawah pembebanan dibandingkan dengan pondasi tiang pancang. Jadi hal-hal yang dapat mengakibatkan perbedaan tersebut antara lain dapat dilihat pada slide. Lalu adapun beberapa keuntungan lainnya menggunakan pondasi bore pile, yaitu pemasangannya tidak menimbulkan gangguan suara dan getaran yang membahayakan bangunan di sekitarnya, mengurangi kebutuhan beton dan tulangan rel pada plat penutup tiang. Kedalaman tiangnya dapat divariasikan, tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data laboratorium, tiang bor dapat dipasang menembus batuan, diameter tiang memungkinkan dibuat lebih besar, tidak ada resiko kenaikan muka tanah, lalu penulangan tidak dipengaruhi oleh tegangan pada waktu pengangkutan dan pemancangan. Selanjutnya, perbaiki peletakan kolam renang yang terdapat di atas kor. Kolam renang pada lantai 4 bangunan diatur agar tidak menghalangi peletakan kor yang difungsikan sebagai rumah lift. Pengguna lift tidak dapat mengakses ke lantai 4 bangunan yang mana telah difungsikan sebagai rumah lift. Pada kor hanya dapat mengakses ke panel room, shaft, dan emergency exit yang dapat dilihat pada before kolam renangnya terletak pada atas kor dan after kolam renang telah disesuaikan dengan adanya rumah lift. Selanjutnya, bagaimana sistem dilatasi yang diterapkan pada bangunan? Dilatasi pada bangunan merupakan sebuah sambungan atau garis pada sebuah bangunan yang karena sesuatu akibat memiliki sistem struktur yang berbeda dengan maksud menghindari keretakan pada bangunan yang ditimbulkan oleh impact vertikal atau juga horizontal. Misalnya efek gempa bumi, tanah yang labil, pergeseran tanah, dan lain sebagainya. Jadi, untuk dilatasi ini ada beberapa syarat digunakannya dilatasi adalah bangunan yang mempunyai tinggi berbeda-beda, pemisah bangunan induk dengan bangunan sayap, bangunan yang memiliki kelemahan geometris, bangunan yang memiliki panjang lebih dari 30 meter, bangunan yang berdiri di atas tanah yang kurang rata, bangunan yang terletak di daerah gempa, dan bangunan yang mempunyai bentuk dengan denah bangunan L, T, Z, O, H, atau U. Jadi pada rancangan ini sistem dilatasi digunakan pada pertemuan antar bangunan yang memiliki tinggi yang berbeda. Hal ini dikarenakan beban gaya yang diterima pada bangunan berbeda-beda antara bangunan yang tinggi dengan bangunan yang lebih rendah. Sistem dilatasi yang digunakan adalah sistem dilatasi kolom. Sistem ini mempunyai kelebihan yaitu mampu menahan gaya horizontal yang timbul. Selain itu juga relatif aman dan apabila ada kerusakan-kerusakan tidak terlalu fatal. Yang dapat dilihat pada rancangan telah diterapkannya sistem dilatasi. Selanjutnya, apakah terdapat balok di koridor hotel? Yaitu terdapat balok pada koridor hotel, yaitu dengan ukuran balok anak 20 per 40. Yang dapat dilihat pada rancangan. Selanjutnya,
Pada lantai 1 seharusnya tidak terdapat kolom pada void. Pada lantai 1 telah disesuaikan dengan diatur kembali peletakan kolom yang tidak sesuai. Dan pada central hall tidak terdapat kolom dikarenakan merupakan void. Dapat dilihat pada before dan after pada rancangan. Demikian penjelasan mengenai pertanyaan dan saran dari para dosen penguji. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.